Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Pekasmar Jemaat Efrata Andonoho. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apa kabar kalian semua? Apa kabar kakak Wika? Puji Tuhan, baik. Luar biasa baik. Ya, adik-adik, saat ini kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk kita menghadap Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, dengan penuh sukacita kakak mengundang kalian untuk berdiri semua. Kita akan memulai dengan melakukan satu pujian, matahari bersinar terang. Kita menyanyikan 2 kali ya, ayo semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Yang memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik yang terkasih, untuk doa pembukaan kita akan dipimpin oleh Cegu Risti. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti lagi ibadah online. Berkati ibadah ini ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, disilahkan duduk kembali. Ya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, adik-adik, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua dan Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan lagi ya, dengan pujian setinggi-tingginya langit. Kita nyanyikan 2 kali ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Henok. Untuk itu dengan penuh kasih dipersilahkan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Putra, maka kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, karena apa yang boleh kami alami anak-anak-Mu semata-mata karena pertolongan-Mu. Dan saat ini kami sebagai anak-anak Sekolah Minggu Kebaktian Remaja-Mu akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan wejangan tentang bagaimana mengikut Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami mohon
sebelum kami membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu, kami mohon Engkau mampukan anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Kami juga menyerahkan Kakak Putra yang akan menyampaikan berita firman-Mu dalam ibadah Sekolah Minggu Kebaktian Remaja-Mu pagi hari ini. Perlengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya Kakak Putra dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik dan selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi akan mendengar cerita Alkitab. Nah, kakak di sini akan bercerita mengenai Daniel. Nah, sebelum kita bercerita, mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka Daniel pasal 6 ayat 25 sampai ayat 29. Mari kita buka Daniel pasal 6 ayat 25 sampai 29. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, marilah kita akan mendengarkan cerita Alkitab dengan video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini.
kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik, seru kan cerita dari Daniel setelah menonton tadi? Nah, setelah menonton tadi, apa yang kita dapat dari cerita Daniel? Nah, 3 hal yang dapat kita petik dari cerita Daniel. Melalui kisah Daniel, kita dapat belajar akan betapa pentingnya pengucapan doa. Dari awal, Daniel tahu bahwa jika dia berdoa kepada Tuhan, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Namun, Daniel bukannya jadi berhenti berdoa atau bersembunyi dalam berdoa, melainkan dia tetap berdoa dengan penuh semangat seperti dia biasanya berdoa. Nah, kakak berharap dan semua adik-adik menjadi seperti Daniel.
yang tidak takut akan mengakui Tuhan. Jadi jangan sampai kita berhenti memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hanya karena dengan ada orang yang tidak suka dengan iman kita. Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 10 ayat 33, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga." Wah, jadi kapan kita menyangkal Tuhan, Tuhan juga akan menyangkal kita di depan Bapaknya. Nah, yang jadi harus kita tanamkan dalam hati kita yaitu lebih baik berdiri bersama Tuhan dan dihakimi oleh dunia daripada berdiri bersama dunia tetapi dihakimi oleh Tuhan. Jadi kita harus berdiri bersama Tuhan walaupun dihakimi dunia. Jangan berdiri bersama dunia tetapi dihakimi oleh Tuhan. Nah, lebih dari itu, kakak sangat menyukai bagaimana Daniel telah membiasakan dirinya untuk terus berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari. Daniel bukan hanya berdoa ketika dirinya sedang menghadapi masalah-masalah sulit, melainkan dia selalu berdoa bahkan jika hidupnya kadang baik-baik saja. Nah, adik-adik semua, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya berdoa kepada Tuhan ketika hidup sedang susah. Jadi, teman-teman semua, jangan sampai kita hanya menjadi berdoa kepada Tuhan ketika hidup kita sedang susah saja atau sedang sedih saja. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan bahkan ketika hidup sedang berjalan dengan sangat lancar, atau sedang bahagia kah, atau sedang bersuka cita kah. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu enak maupun di waktu susah. Marilah kita selalu meminta pernyataan Tuhan, baik di hari yang lancar atau maupun di hari yang sangat sukar. Nah, kemudian adik-adik, yang menarik dari kisah Daniel yaitu setelah dia setia kepada Tuhan, dia malah dimasukkan ke dalam gua singa. Di sini sang raja sebenarnya tidak ingin memasukkan Daniel ke dalam gua singa karena mereka sebenarnya itu berteman. Namun karena peraturan yang sudah dibuat oleh raja tidak dapat diubah lagi, dan sang raja pun terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua yang penuh dengan singa-singa lapar. Nah, setelah itu keajaiban terjadi. Daniel ternyata keluar dari dalam gua singa itu tanpa terluka sedikit pun, tanpa ada lecet dari Daniel. Tuhan ternyata melindungi Daniel di dalam gua singa tersebut. Sang raja pun menjadi sangat takjub kepada Tuhannya Daniel. Ternyata kesulitan di hidup Daniel tidaklah Tuhan biarkan terjadi dan menghancurkan Daniel, melainkan untuk menyelamatkan jiwa orang lain, yaitu jiwa sang raja. Nah, teman-teman, ketika kita melewati badai dalam hidup kita harus melewatinya dengan tenang dan kuat bersama Tuhan. Orang-orang pasti bertanya, kok bisa kamu melewati tantangan-tantangan hidupmu? Nah, di sanalah kita dapat menuju kepada Tuhan dan mengatakan, ini karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita tidak perlu takut dalam masalah yang menimpa kita, melainkan kita seharusnya semangat. Mengapa semangat? Karena Tuhan pasti akan menggunakan kita di tengah-tengah masyarakat untuk menyatakan kemuliaannya dan memenangkan jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi adik-adik, terima kasih sudah mendengar cerita kakak, dan semoga apa yang kakak ceritakan dapat tertanam dalam hati adik-adik dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga pesan firman Tuhan kita pada
pagi hari ini dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian El Shaddai. Dipersilakan kepada Cikgu Kori untuk memimpin kita dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilakan. Ya, anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebelum kita masuk dalam doa syafaat, Ibu Guru minta supaya kita duduk dengan tenang, jangan ada yang korek-korek temannya atau lari-lari ke sana kemari karena kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Ya. Kita tenangkan hati pikiran kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dan pemeliharaan-Mu, Engkau sudah menyertai kami dalam sepanjang minggu lamanya. Dan saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena sesaat yang lalu Engkau sudah memberikan kami pengajaran firman-Mu yang begitu baik untuk kami. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi tertanam baik di dalam hati kami, lalu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami juga hendak berdoa buat Kakak Putra yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau berkati dia dan berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau senantiasa menyertai dia dalam kehidupannya. Ya Allah Bapa Sorgawi, pada saat ini juga Tuhan kami hendak berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir karena sesuatu hal, apakah dia dalam keadaan sakit atau mungkin dalam keadaan malas. Mohon Tuhan Engkau berkati mereka, sembuhkan Tuhan berkati obat-obat yang mereka konsumsi bagi yang sakit, sehingga mereka boleh sehat kembali, pulih kembali, dan dapat mengikuti ibadah pada saat-saat mendatang. Bagi yang malas Tuhan, yang mengeraskan hati untuk datang beribadah, ketuk pintu hati mereka Tuhan, buka hati pikiran mereka, agar supaya mereka mau tergerak untuk datang beribadah pada minggu-minggu yang akan datang. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat kami yang hadir pada saat ini, Engkau berkati kami semua, walaupun dalam suasana pandemi seperti ini Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami semangat agar kami senantiasa
terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan, khususnya di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah kami secara daring ataupun secara luring. Biar Engkau berikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah kami masing-masing. Dan juga Tuhan, kami tetap sehat dan tetap terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan, dan kami tetap setia di dalam mengikuti ibadah online seperti ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat para pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada minggu ini, biar Tuhan Engkau berkati mereka, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu, atau orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pada minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan serta kemampuan di dalam melaksanakan pelayanan pada hari ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kekuatan kesehatan dan berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan juga Tuhan berikan kesabaran di dalam mendidik kami anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan dengan dengaran kepada orang tua dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pelosok-pelosok tanah air hingga ke ibu kota negara. Berikan mereka roh hikmat, pengetahuan, dan senantiasa diberi kekuatan kesehatan, khususnya di dalam memikirkan akan bangsa dan negara kami. Biarlah mereka senantiasa terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Begitupun Tuhan, kami hendak berdoa buat negara kami, baik saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, kelaparan, atau juga Tuhan yang mengalami penyakit yang mewabah saat ini. Biar Tuhan, bangsa dan negara kami ini semakin tentram, damai, dan penyakit yang mewabah pandemi Tuhan akan segera berlalu. Biar Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada buat bangsa dan negara kami. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan mempersiapkan persembahannya. Kita akan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dipersilakan Cegu Priska untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membawa persembahan. Kita serahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya ke dalam hadirat-Mu ya Bapa.
saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat dialamatkan hanya untuk pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus saja berkati, supaya kami dapat mempergunakannya seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan doa kami. Kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dipersilakan Cegu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa penutup dan berkat. Dipersilakan. Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita berdoa penutup. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami semua dalam perlindungan Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti dengan baik mulai dari awal sampai berakhirnya. Sampai berjumpa kembali di ibadah online selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.